Selamat sore pemirsa Dokter Uner TV. Selamat bergabung kembali di acara Dokter Uner TV edisi Dokter Edukasi. Baik, untuk episode pada sore hari ini dengan judul Buah Zakar Tidak Turun, Apa Bahaya? Oke, ini sepertinya merupakan topik yang sangat menarik sekali ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman sekalian yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung dengan kami di channel YouTube Dokter Uner TV. Nah, mungkin pemirsa di rumah yang baru bergabung masih belum mengetahui apa sih Dokter Uner TV itu? Jadi Dokter Uner TV ini merupakan sebuah platform dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang dimana tiap minggunya terdapat episode rutin, baik tentang dokter edukasi, dokter soon to be, dokter berkisah, dan podcast menarik lainnya. Oleh karena itu, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Dokter Uner TV dan jangan lupa follow Instagram kami Dokter Uner TV, serta official account dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga @fk_unair untuk mendapatkan info menarik yang up to date seputar edukasi kesehatan. Baik teman-teman di rumah, selama 1 jam ke depan saya Vanesha Rizky Cendriadi akan menemani Anda untuk membahas materi yang tentunya sangat menarik pada sore hari ini. Dan saya yakin pemirsa di rumah sudah penasaran mengenai topik menarik hari ini yang membahas penyakit apa sih yang dapat menyebabkan kondisi abnormal dari buah zakar pria yang tidak turun. Nah, seperti yang kita ketahui, normalnya laki-laki memiliki 2 buah zakar atau bahasa kedokterannya kita sebut dengan testis. Namun, tahukah Anda bahwa terdapat sebuah kondisi penyakit di mana salah satu atau bahkan kedua buah zakar dari pria ini tidak berada pada tempatnya, seperti pada daerah lipatan paha atau bahkan di dalam perut. Kondisi tersebut kita kenal dengan sebutan undesensus testis atau cryptorchismus dan terkait dengan resiko kemandulan, bahkan resiko keganasan atau kanker. Nah, seperti biasa pada episode kali ini tentunya Vanesha tidak sendiri karena kita sudah kedatangan narasumber yang sangat spesial. Langsung saja kita sapa Dr. Dimas Panca Andika, spesialis urologi, magister kedokteran klinis. Selamat pagi dokter. Ya, selamat pagi. Apa kabar dokter? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak dokter sudah menyempatkan hadir untuk berbincang dan mengedukasi sahabat Dokter Uner TV. Nah, mungkin langsung saja nih tanpa berlama-lama lagi kita masuk pada sesi pembahasan untuk mengupas tuntas topik kita pada pagi hari ini. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka dari itu kita harus berkenalan dulu nih dokter. Pastinya mungkin kalau para pria sudah tahu dan paham betul buah zakar ini apa, tapi tidak ada salahnya kalau kita lebih perjelas lagi dan memaparkan pengertian buah zakar atau dalam bahasa kedokterannya testis agar tidak ada misunderstanding. Baik dokter, yang pertama apa sih sebenarnya buah zakar atau testis dan fungsinya juga apa dokter? Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi pada pagi ini kita akan membahas tentang buah zakar yang tidak turun. Jadi betul sekali, tak kenal maka tak sayang, kita harus mengetahui terlebih dahulu sebenarnya buah zakar atau yang kita sebut testis itu apa sih? Testis sendiri merupakan salah satu organ yang dimiliki oleh pria, jumlahnya normalnya ada 2. Fungsinya testis ini adalah untuk membentuk sperma serta menghasilkan hormon testosteron. Jadi bisa kita bilang testis ini cukup penting ya untuk pria, seperti itu. Oke, jadi seperti yang dokter sudah katakan tadi, jadi testis itu normalnya ada 2 dan untuk memproduksi hormon-hormon pada pria. Nah, untuk definisi dari buah zakar tidak turun seperti yang akan kita bahas atau undesensus testis ini apa dokter? Mungkin teman-teman di rumah masih kurang mendengar ya, misalnya kurang tahu kasus ini, apalagi di Indonesia mungkin dokter, silakan. Ya, jadi memang buah zakar tidak turun, itu bahasa Indonesianya ya.
Sebetulnya dalam bahasa medis kita sebut sebagai undescensus testis atau singkatannya UDT, atau nama lainnya juga cryptorchismus atau cryptorchidism. Jadi di mana kondisi yang pada bayi laki-laki seharusnya ketika bayi laki-laki ini lahir dia memiliki dua testis di kantong skrotumnya. Nah, sedangkan pada kondisi ini terjadi yang namanya testis tidak berada pada kantongnya. Bisa di dalam perut seperti yang Mbak Vanes tadi jelaskan, ataupun di lipatan paha, ataupun di bagian atas dari kantong skrotum itu sendiri. Jadi secara awal, atau kalau kita sebut di dunia medis itu embriologinya, testis itu awalnya pada masa kehamilan itu berada di dalam perut. Ya, kemudian semakin bertambah usia, pada usia kehamilan 25 hingga 35 minggu, testis itu turun dari perut menuju ke kantong skrotum. Nah, disitulah biasanya terjadi kelainan ini. Mungkin dia turunnya tidak sempurna, bisa saja di daerah lipatan paha atau inguinal, atau bahkan tidak turun sama sekali, masih di dalam perut, seperti itu. Oke, jadi seperti yang tadi dokter sudah paparkan, ternyata testis memang itu normalnya sudah ada awalnya dari dalam rahim ya dokter, dari dalam dari dalam perut. Oke, mungkin apa sih dokter dampak dan komplikasi yang bisa terjadi jika kondisi ini tidak segera ditangani? Ya, ini yang cukup penting ya. Makanya itu menjadi bahasan kita pada sore hari ini. Apa bahayanya buah zakar yang tidak turun? Jadi kita harus ketahui buah zakar tidak turun itu bisa terjadi pada satu sisi maupun kedua buah zakar tersebut. Nah, apa yang terjadi apabila tidak ditangani? Yang pertama adalah risiko kemungkinan gangguan kesuburan. Kapan itu bisa terjadi? Jadi kalau bayi harusnya lahir sudah punya dua testis. Nah, ketika dia berusia lebih dari 18 bulan, penyakit ini belum dioperasi atau ditangani, maka terjadi kerusakan pada sel-sel testis tersebut, sel Leydig maupun sel Sertoli ya. Kalau kita biasa medis, kalau awamnya ya pokoknya sel-selnya testis itu mengalami kerusakan. Semakin bertambah usia, maka kerusakan kepada sel testis ini akan semakin besar, sel di dalam testis ini ya. Akibatnya akan mengganggu produksi dari spermatozoa dan juga hormon testosteron tersebut, sehingga bisa saja terjadi gangguan kesuburan. Tapi perlu diingat pada undescensus testis atau testis yang tidak turun hanya satu, seorang pria yang mempunyai satu buah testis yang normal, perlu dicatat ya, satu testis yang normal itu kesuburannya mungkin berkurang, tapi dia masih bisa menghamili seorang perempuan, seperti itu. Jadi kalau testisnya satu normal, dia masih bisa menghamili, cuma mungkin kesuburannya berkurang. Ya. Kemudian yang resiko kedua, apabila tidak dioperasi, ada sebuah guideline Eropa menyebutkan bahwa kalau dia tidak dioperasi hingga usia puber, maka kemungkinan terjadi resiko kanker itu lebih besar. Tapi tidak semua ya, tidak semua laki-laki yang buah zakar tidak turun menjadi kanker, tidak. Tapi meningkatkan resiko terjadinya tumor testis atau kanker, seperti itu. Oke, jadi memang kondisi tersebut harus segera dan secepat mungkin ya ditangani dokter, karena tadi seperti yang sudah dipaparkan dokter, bahwa satu buah testis yang normal itu pasti kesuburannya berkurang, namun masih ada kemungkinan untuk membuahi sel ovum ya dokter. Ya. Nah, dan juga kalau misalnya tidak segera ditangani atau dioperasi, mungkin bisa terjadi keganasan seperti yang tadi kita di awal sudah menyebutkan. Nah, dokter, kalau misalnya kondisi ini tuh seberapa sering sih terjadi, khususnya di Indonesia mungkin? Ya,
Di Indonesia, jadi sebenarnya saya sendiri belum punya data di Indonesia, tapi memang kalau berdasarkan penelitian-penelitian atau jurnal yang ada, pada bayi yang lahir cukup usia atau kita sebut aterem, itu angka kejadiannya cukup rendah ya, sekitar 1 hingga 5% saja pada bayi laki-laki ya. Namun angka kejadian ini meningkat pada bayi laki-laki yang lahirnya prematur kita sebutnya atau preterm atau kurang bulan atau kurang kurang bulan kelahirannya ya. Angka kejadiannya bahkan meningkat hingga 45% dari yang tadinya kalau bayi aterm atau cukup usia itu lahirnya eh, angka kejadiannya 1 sampai 5%, pada bayi yang prematur atau preterm itu angka kejadiannya hingga 45% seperti itu. Jadi mungkin apa masyarakat Indonesia mungkin masih agak awam ya dengan Ya. istilah uncensus testis ini, namun sebaiknya kita lebih mengetahui dari awal ya dan mencegah hal tersebut terjadi. Nah, berbicara tentang mencegah, sebenarnya penyebab dari kondisi ini tuh apa sih dokter? Dan apa yang bisa menjadi preventif kita untuk mencegah hal tersebut? Mungkin buat para ibu yang lagi mengandung mungkin bisa mencegah dari kondisi bayi masih di dalam kandungan. Terima kasih dokter. Ya. Apa penyebab dari uncensus testis? Sebenarnya teori yang pasti apa penyebabnya itu masih belum jelas ya. Resiko pertama terjadi uncensus testis ya tadi lahir prematur atau kurang bulan atau preterm ya nama lainnya. Itu salah satu faktor resiko. Kemudian dari teori yang pernah saya baca memang ada resiko dari penggunaan alkohol maupun rokok. Kemudian yang jelas adalah kelainan genetik atau ada disorder dari gennya itu. Kemudian yang ada juga teori hormonal. Jadi karena kegangguan hormonal pada saat kehamilan seperti itu. Apakah bisa dicegah? Sejauh ini belum bisa dicegah. Pencegahannya ya bagi para ibu hamil ya harus hidup sehat, konsumsi makanan-makanan sehat, seperti itu. Tidak boleh mengkonsumsi hal-hal yang bisa mempengaruhi kehamilannya seperti rokok maupun alkohol, seperti itu. Oke, jadi memang gaya hidup tuh sangat mempengaruhi segala macam penyakit sebenarnya ya dokter. Dan mungkin buat para ibu hamil bisa banget nih, nggak perlu yang neko-neko, mulai aja dari gaya hidup yang sehat. Oke, nah dokter, sebagai masyarakat biasa nih, misalnya mereka tuh bagaimana sih cara agar bisa memeriksa kondisi ini dan apa aja tanda-tanda yang sekiranya kita perlu waspadai jika ada kondisi tersebut? Terima kasih dokter. Ya, jadi memang uncensus testis ini kan terjadinya semenjak bayi ya. Rata-rata hampir 90% itu pada bayi. Jadi yang harus aware atau yang harus berhati-hati itu adalah orang tuanya. Bapak, ibu, pengasuh ataupun kakek nenek yang ikut mengasuh anak itu ya. Karena memang tidak ada tanda-tanda, tidak ada yang harus diwaspadai terhadap buah zakar yang tidak turun ini. Tidak secara apa yang harus diwaspadai atau faktor yang berbahaya tidak ada. Tapi kita bisa memeriksa kapan misalnya waktu ganti popok atau pampersnya anak kita bagi para bapak ibu ataupun pengasuhnya, atau pada saat memandikan bayinya itu bisa dicek, bisa dilihat. Yang pertama kita lihat dulu bagaimana kondisi kantong zakarnya, apakah seperti normal atau tidak. Kantong zakar yang normal itu warnanya lebih gelap atau lebih berpigmen dengan ada kerutan-kerutan atau kita bahasa medisnya sebut sebagai ruge. Nah, kalau dia ada kondisi buah zakar tidak turun, biasanya kantong zakar ini lebih mulus atau lebih licin karena dia tidak pernah ditempati oleh telur tersebut atau buah zakar tersebut. Seperti itu. Yang kedua, kita bisa pastikan sambil kita pegang. Oh, ini ada ada testisnya, ada buah zakarnya 2. Oh, ini tidak ada. Atau kalau memang ragu, bisa dibawa ke
tenaga medis, bisa bidan, perawat, dokter umum maupun dokter spesialis untuk memastikan bahwa oh ini betul ada kedua testisnya, oh ini salah satunya tidak turun, oh ini keduanya tidak turun, buah zakarnya tidak ada, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak dokter, sudah jelas sekali. Jadi kalau misalnya saya bisa simpulkan, tanda-tanda yang paling umum itu kalau misalnya kantong zakar yang normal tadi dokter lebih hitam dan ada kerutan-kerutan ya dokter. Dan sedangkan yang tidak turun itu lebih mulus dan licin. Dan kalau misalnya dilakukan di perabaan itu mungkin bisa dirasakan ya dokter, dan kalau misalnya ragu bisa langsung saja dicek ke tenaga kesehatan. Nah, untuk penanganan dari kondisi ini apakah harus dioperasi saja atau ada cara lain dokter selain dioperasi? Apakah bisa dioperasi saja atau ada penanganan lain? Sejauh ini yang paling baik adalah operasi dengan angka keberhasilan 95%. Apakah ada terapi lain? Dari jurnal-jurnal memang disebutkan ada terapi hormonal, tapi hal itu hasilnya tidak bagus ya, sehingga yang paling bagus saat ini adalah tindakan operasi untuk menurunkan buah zakarnya itu, seperti itu. Baik, jadi mungkin lebih ke tingkat keberhasilannya lebih tinggi pada saat kita melakukan operasi ya dokter ya. Nah, mungkin ini bisa menjadi pertanyaan yang banyak ditanyakan masyarakat nih dokter. Apakah pengobatan ini dan sejauh ini bisa ditanggung oleh BPJS ya dokter? Ya, ini alhamdulillah sistem kesehatan nasional kita atau BPJS ini menanggung kondisi ini, meskipun ini kelainan bawaan atau genetik, tapi untuk tindakannya atau terapinya masih ditanggung oleh BPJS. Oke, jadi masih ditanggung ya? Baik dokter. Nah, kira-kira kalau misalnya seorang anak melakukan operasi dari pengobatan buah zakar yang tidak turun ini, apakah mempunyai side effect ya dokter, atau efek samping ke depannya atau dalam jangka pendek atau maupun jangka panjang? Terima kasih dokter. Ya. Nah, ini kembali lagi tergantung kondisinya ya. Apakah yang pertama tadi turunnya kedua buah testis, atau yang tidak turun salah satu saja. Kemudian juga dilihat dari usia pada saat operasinya. Jadi memang untuk resiko atau efek samping ke depannya setelah dioperasi sebetulnya tidak ada kalau dia dioperasi sesuai dengan usianya. Berdasarkan guideline kita, paling bagus kita mulai operasi usia 6 bulan dengan batas maksimal usia 18 bulan. Apabila bayi tersebut atau anak tersebut dioperasi di usia seperti itu, untuk kedepannya itu bisa minimalisir resiko gangguan kesuburan maupun minimalisir resiko terjadinya kanker testis, seperti itu. Baik dokter, jadi sejauh ini mungkin tergantung daya tahan tubuh dari pasien tersebut ya, untuk side effect dari operasi. Ya, untuk side effect operasinya sendiri sebenarnya hampir tidak ada ya efek samping dari operasinya. Mungkin ya kalau resiko operasi kita bisa bilang resiko operasinya bisa infeksi maupun perdarahan. Kemudian resiko yang mungkin terjadi juga adalah ketika kita operasi atau diturunkan testisnya, itu bisa terjadi atrofi yang terjadi karena perlukaan dari perlukaan dari arteri testikular atau arteri yang memberi makan kepada testis tersebut atau buah zakar tersebut, sehingga terjadi atrofi, jadi mengecil testisnya, itu bisa. Yang kedua, resikonya juga bisa terjadi kerusakan pada saluran pengeluaran testis atau yang kita sebut saluran pengeluaran sperma yang kita sebut dengan vas deferens. Nah, pada saat operasi itu bisa juga terluka. Kalau itu terluka bisa terjadi salurannya itu buntu sehingga spermanya nggak keluar. Spermanya masih diproduksi tapi spermanya tidak bisa keluar. Itu mungkin terjadi. Oke, baik. Terima kasih banyak dokter, ini sudah sangat jelas sekali ya ternyata. Oke. Dokter, kalau misalnya yang perlu diperhatikan dan diwaspadai oleh pasien atau keluarga pasien pasca operasi untuk kondisi ini
apa ya dokter? Ya. Ada nggak tips dan trik khusus? Pasca operasi, apa yang perlu diperhatikan? Seperti yang tadi saya sampaikan adalah resikonya. Yang pertama adalah resiko operasi yang sering kita temui yaitu infeksi dan juga perdarahan atau hematom. Itu yang harus diwaspadai. Pastikan setelah operasi masih kontrol ya ke dokter. Nah, itu kita lihat apakah ada infeksi di luka operasi, ataukah ada hematom atau perdarahan seperti itu. Kemudian apa yang harus diperhatikan lagi? Nah, kembali lagi ke resiko operasi. Yang pertama tadi atrofi atau testisnya itu justru malah mengecil. Itu bisa kita lihat setelah operasi kok besar, kemudian kok semakin lama semakin mengecil. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah testisnya kembali lagi. Jadi setelah dioperasi sudah turun, tapi ternyata kembali lagi. Itu juga perlu dilihat seperti itu. Kemudian yang lain seperti saya rasa tidak ada ya, cuma itu aja yang bisa dilihat. Ini kita bicara apa yang bisa dilihat oleh orang tuanya, yaitu risiko infeksi, risiko perdarahan, kemudian atrofi atau testisnya mengecil, kemudian apakah testis itu setelah dioperasi masih kembali lagi ke atas. Oke, jadi memang yang perlu diperhatikan itu resiko dari operasi tersebut ya, dokter. Nah, mungkin setelah membahas banyak, kita bakalan bermain mitos dan fakta nih dokter, mitos atau fakta. Jadi nanti saya akan berikan beberapa pertanyaan, mungkin dokter bisa langsung jawab ini mitos atau fakta. Nah, dan seperti yang kita ketahui bahwa zaman sekarang, zaman era teknologi ini banyak banget kabar-kabar berita yang simpang siur dokter. Jadi mungkin bisa kita luruskan. Nah, yang pertama dokter, mitos atau fakta, apakah benar kalau buah zakar tidak turun atau terlambat diobati nanti bisa menjadi atau berefek pada kemandulan? Ya, ini pertanyaan yang sering sekali terjadi pada kalau misalnya pasien datang ya, apakah ini buah zakar yang tidak turun akan mengganggu kesuburan atau terjadi kemandulan? Kita kembali lagi ke kondisi awalnya. Jadi, apakah buah zakar yang turun ini kedua sisi atau salah satu saja? Kalau kedua sisi, kemungkinan besar terjadi kemandulan atau gangguan kesuburan sangat tinggi. Sedangkan kalau buah zakar yang tidak turun hanya satu, seperti yang saya jelaskan tadi, dengan satu testis itu seseorang pria spermanya itu masih bisa membuahi sel ovum, tapi memang kesuburannya bisa berkurang. Jadi kalau kita bicara di fertility itu kita punya yang namanya fertility index dan juga paternity index. Apa itu fertility index? Itu kesuburannya. Jadi kesuburan dilihat dari apa? Jumlah spermanya. Ya normalnya kalau dua buah testis bisa menghasilkan misalnya sejumlah sperma segini, tapi dengan satu testis otomatis jumlah spermanya berkurang. Tapi paternity-nya atau kemampuan sperma untuk membuahi ovumnya masih sama kalau satu testisnya ini masih normal. Jadi apakah mitos atau fakta? Tergantung dari kondisinya. Kalau dia kedua buah testisnya tidak turun, ya ini fakta, bisa mengganggu kesuburan apabila tidak dioperasi segera atau sesuai dengan waktunya tadi, sesuai dengan usianya. Tapi kalau salah satunya, mungkin ini jadi mitos ya, jadi tidak akan mengganggu kesuburannya, seperti itu. Oke, jadi seperti yang tadi dokter sudah sebutkan di awal bahwa kalau misalnya satu buah testis yang masih berfungsi dengan baik itu masih bisa menghamili wanita ya dokter ya? Iya, masih bisa. Oke, jadi betul. Jawabannya ada dua, tergantung nih satu ataukah dua buah zakar yang tidak turun. Ya. Oke, yang selanjutnya, apakah benar kalau buah zakar tidak turun atau terlambat turun dan tidak segera diobati bisa menjadi sebuah keganasan atau kanker? Ya, memang betul, itu fakta, ada penelitiannya, ada jurnalnya, di guideline juga ada. Jadi untuk masyarakat awam, kalau memiliki anak atau saudara yang buah zakar tidak turun, maka harus segera dikonsultasikan kepada dokter spesialis. Karena resiko semakin bertambah usia, apalagi melewati usia pubertas, maka
resiko terjadinya kanker testis atau tumor itu semakin besar. Bukan berarti 100% pasti menjadi kanker, tidak, tapi resiko untuk menjadi kanker testis atau tumor testis itu menjadi lebih besar. Makanya pada UDT ini sebenarnya yang pertama tidak boleh terlambat, iya. Tapi kalau sudah terlambat, tidak ada kata terlambat. Jadi kalau sudah diketahui, misalnya tahunnya pada usia sudah 12-13 tahun, tidak apa-apa dikonsultasikan saja supaya kita bisa lakukan pemeriksaan, kemudian melakukan tindakan untuk bisa mengurangi resiko terjadinya kanker testis tersebut. Oke, jadi fakta ya dokter bahwa jika tidak segera diobati bisa menjadi sebuah keganasan atau kanker. Betul. Oke, yang selanjutnya, apakah benar nih mitos atau fakta ibu yang mengonsumsi alkohol dan merokok, anaknya bisa lahir jadi buah zakar yang tidak turun? Ya. Apakah mitos atau fakta? Sebenarnya mekanisme terjadinya sendiri secara teoritis belum diketahui. Apakah alkohol atau konsumsi alkohol serta merokok pada ibu hamil itu dapat menyebabkan bayi laki-lakinya ini menjadi kejadian buah zakar tidak turun atau undesensus testis. Tapi memang dari beberapa penelitian atau jurnal disebutkan bahwa pada ibu-ibu hamil yang mengkonsumsi alkohol maupun rokok itu resiko anaknya, jika bayinya ini laki-laki ya, resiko terjadinya buah zakar tidak turun itu jauh lebih besar dibandingkan dengan pada wanita hamil yang tidak mengkonsumsi rokok dan juga alkohol. Jadi memang pada ibu hamil sebaiknya menghindari paparan-paparan alkohol atau rokok atau hal-hal yang bisa mempengaruhi kehamilan tersebut sendiri. Bahkan bukan hanya ada penelitian, bukan hanya ibu hamil yang sendiri yang merokok, suaminya yang merokok pun itu bisa menyebabkan resiko peningkatan terjadinya buah zakar tidak turun pada bayi yang dikandung oleh istrinya, seperti itu. Oke, jadi mungkin berarti mitos atau fakta ya dokter? Sepertinya fakta ya, kalau berdasarkan jurnal-jurnal dan penelitiannya, jadi itu fakta bahwa merokok dan juga konsumsi alkohol dapat menyebabkan terjadinya buah zakar yang tidak turun pada bayinya, tapi tidak semua, cuma meningkatkan resiko seperti jadi, itu ya. Sebagai faktor resiko mungkin alangkah lebih baiknya kita menjadi preventif untuk ibu-ibu hamil nih menjauhi paparan asap rokok dan alkohol ya dokter. Kalau bisa dihindari ya. Ya baik, bener banget itu. Oke dokter, untuk selanjutnya nih mitos atau fakta bahwa buah zakar yang tidak turun ini jika terlambat diobati nanti bisa menjadi usus turun atau hernia. Silakan dijawab dokter. Ya, hernia. Jadi kita harus melihat dulu secara, kalau kita bicara secara medis adalah embriologinya ya. Jadi 90% pasien buah zakar tidak turun atau undesensus testis ini memiliki hernia. 90% seperti itu karena secara alami, jadi testis itu turun melewati kita bilang internal ring atau inguinal ring ya. Jadi kalau misalnya ringnya ini tidak menutup, otomatis dia akan memiliki hernia. Jadi memang dari penelitian yang ada bahwa 90% dari bayi laki-laki yang buah zakar tidak turun itu pasti memiliki hernia. Sehingga pada saat terapinya atau pada saat kita lakukan tindakan operasi itu biasanya kita lihat juga ada kantong hernianya atau tidak. Kalau ada, kita turunkan testisnya sambil kita sekalian tutup kantong hernianya seperti itu. Oke, jadi fakta ya dokter bahwa bayi laki-laki yang memang sudah dari awal testisnya tidak turun tuh mempunyai 95% resiko hernia. Ya. Oke. Nah, untuk mitos atau fakta selanjutnya nih dokter, apakah benar kalau waktu anak kecil mengalami trauma seperti jatuh atau terkena sadel sepeda lah, kan anak kecil suka main sepeda ya, dan anak tersebut mengalami trauma atau cedera karena itu dan mengenai buah zakar mereka,
nanti buah zakarnya bisa naik ke perut. Mitos atau fakta ya dokter? Ya, apakah kalau buah zakar ketendang atau tertendang atau kena kecelakaan atau apapun bisa naik lagi ke perut? Sejauh ini tidak berdasarkan pengalaman maupun dari literatur tidak ada ya yang seperti itu. Jadi kalau memang buah zakar itu sudah turun, dia tidak akan naik kembali. Kecuali ada satu kondisi di mana kita sebut sebagai retraktil testis atau buah zakarnya itu memang bisa naik turun. Jadi kalau itu bukan hanya ketendang, jadi memang dia istilahnya retraktil testis, memang dia naik turun. Kalau emang naik turun, kalau dia lebih banyak di bawah masih bisa kita tunggu. Tapi kalau misalnya dia lebih sering di atas atau masuk ke dalam perut dibandingkan dengan di bawah, itu sebaiknya dilakukan diperiksa kan ke dokter spesialis untuk kemudian dilakukan tindakan. Jadi kalau apakah ditendang bisa naik ke perut lagi? Tidak. Yang terjadi adalah kemungkinan trauma, iya trauma pada testis ataupun bisa terjadi yang lainnya, hematom seperti itu. Oke, jadi mitos ya dokter. Ya. Jadi buat teman-teman di rumah nih yang kemakan mitos, katanya kalau misalnya buah zakarnya terkena trauma atau kecelakaan, ditendang itu bisa naik ke perut. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh pakarnya langsung nih bahwa itu semua adalah mitos. Oke. Nah, selanjutnya dokter, yang terakhir mungkin ya dokter, karena kita sudah sampai di penghujung acara, mungkin apakah ada pesan atau take home message dari dokter untuk para sahabat dokter UNER TV di rumah mengenai topik kita hari ini? Silahkan dokter. Ya. Untuk para sahabat dokter UNER TV di rumah, mungkin ini lebih ke edukasi terhadap orang tua, kemudian pengasuh dan juga mungkin kakek neneknya ya, karena nggak mungkin pasien rata-rata androgenesis testis atau buah zakar tidak turun itu pasti bayi. Dia tidak akan pernah mengeluhkan, loh testis saya tidak ada, itu tidak pernah ya. Jadi edukasi ini lebih kepada bapak ibu atau orang tua atau bahkan kakek nenek, terutama mungkin pasangan baru yang masih muda yang baru mempunyai momongan, mempunyai anak atau kakek yang mempunyai cucu. Jadi kita harus waspada ketika memiliki bayi laki-laki. Kita harus melihat pada saat lahir apakah kedua buah zakarnya ini turun, seperti itu. Kalau memang tidak ada atau tidak yakin itu ada, maka lebih baik untuk mengkonsultasikan kepada tenaga medis yang lebih berpengalaman, bisa ke perawat, bidan, dokter umum maupun dokter spesialis. Karena apa? Seperti kita tahu tadi, resiko apabila ini terlambat untuk ditangani atau terlambat untuk diberikan tindakan, kemungkinan resiko pada gangguan kesuburan itu bisa terjadi. Yang kedua adalah resiko kemungkinan terjadinya kanker atau tumor testis, seperti itu. Jadi yang harus waspada itu adalah orang tuanya ya, orang tua, pengasuh dan juga keluarga atau kakek neneknya. Nah, kalau misalnya saya dok, saya nggak tahu, orang tua saya tidak tahu, saya sudah dewasa, misalnya sudah usia 20-30 tahun, kemudian saya baru tahu dok ternyata testis saya tidak ada, cuma satu. Tidak apa-apa, segera saja dikonsultasikan dengan dokter atau dokter spesialis yang terkait, supaya nanti kita periksa secara lengkap, kemudian nanti kita akan bicarakan atau kita bisa diskusikan tentang terapi yang mungkin bisa dilakukan seperti apa, seperti itu. Oke, baik, terima kasih banyak dokter. Mungkin terakhir banget nih, karena tadi ternyata tiba-tiba ide pertanyaan saya baru muncul nih dokter. Ya. Nah, kalau misalnya nih anak baru lahir, itu apakah sudah bisa kayak diinspeksi, dipalpasi seperti itu ya? Misalnya sudah bisa diraba atau mungkin harus tunggu berapa hari dulu baru bisa kita lakukan pemeriksaan lah? Ya, sejak lahir anak bayi laki-laki itu sudah langsung bisa diraba ya testisnya, meskipun memang terabanya kecil. Nah, mungkin saya melanjutkan, apakah bayi yang baru lahir itu langsung dioperasi? Tidak. Jadi berdasarkan penelitian maupun guideline atau literatur yang ada, jadi kita bisa menunggu. Misalnya memang, udah tahu ini sejak lahir tidak ada, tapi kita bisa menunggu hingga usia 6 bulan. 6 bulan setelah kehamilan ya, jadi 6 bulan setelah lahir maksudnya, 6 bulan setelah lahir. Itu kita bisa tunggu
Apa harapannya? Harapannya testis tersebut bisa turun sendiri. Jadi masih ada harapan sampai usia 6 bulan itu testis bisa turun sendiri. Tapi kalau sudah melewati usia 6 bulan, kemungkinan testis itu turun sendiri itu sangat kecil. Sehingga itulah kenapa untuk melakukan terapi itu kita start usia 6 bulan dengan maksimal paling baik ya. Maksimal itu optimalnya itu paling baik sebelum usia 18 bulan. Karena kalau setelah usia itu seperti yang tadi saya sebutkan bisa mengganggu kesuburan gitu. Jadi sejak kecil bisa dicek atau diperiksa testisnya ya. Oke, dan mungkin sedikit paling terakhir nih dokter. Ya. Nah, kalau misalnya kondisi buah zakaran tidak turun, apakah mempengaruhi bentuk anatomis atau kayak bentuk luar dari alat kelamin dari bayi tersebut ya dokter? Bayi tersebut. Alat kelamin maksudnya di sini penis dan penisnya lain-lain. ya. Apakah mempengaruhi bentuk anatomisnya seperti itu dokter? Apakah mempengaruhi bentuk dari penisnya? Kalau dia murni sebuah undescendus testis itu tidak akan mempengaruhi bentuk penisnya. Tapi apabila ada kelainan genetik, misalnya kelainan kromosom, bisa terjadi gangguan pada atau kelainan pada bentuk penisnya. Tapi itu bukan disebabkan karena testis yang tidak turun, tapi karena kelainan genetiknya tadi. Jadi seperti jadi misalnya dua testisnya tidak turun, dia bisa diikuti dengan adanya penis yang hipospadia atau penis yang melengkung seperti ini dengan ujung keluar kencing atau kita sebut meatus uretra externusnya itu di depan, tidak secara normal. Itu bisa. Itu bukan karena tidak turun testisnya, tapi karena ada kelainan genetiknya seperti itu. Baik, terima kasih banyak dokter. Mungkin mohon maaf sekali lagi kalau misalnya di akhir-akhir masih ada pertanyaan ya dokter. Ya. Oke, jadi tadi untuk take home message buat pemirsa di rumah, khususnya mungkin para calon ibu dan ayah, ini yang paling penting adalah pengawasan dari pengasuh dari bayi tersebut ya, karena seperti yang kita ketahui bayi kan tidak mengerti ya dokter, apalagi ketika mereka masih kecil mereka tidak tahu dan bisa membedakan mana yang normal dan tidak normal. Jadi itu sudah tugas kita sebagai orang tua untuk senantiasa melakukan pengawasan khusus dari buah zakaran tidak turun ini, karena seperti yang sudah disebutkan dan dipaparkan bahwa kondisi buah zakaran tidak turun ini sangat berbahaya dan bisa menyebabkan keganasan ataupun kanker. Baik, terima kasih banyak Dokter Dimas. Demikian kita telah sampai di penghujung acara dari talk show episode kali ini. Terima kasih banyak untuk Dokter Dimas sebagai narasumber yang sangat luar biasa yang telah mengedukasi kita semua. Semoga episode kali ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Saya Vanesha Rizky Cendriadi mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya mewakili seluruh kru Dokter Unair TV yang bertugas apabila terdapat kesalahan yang kurang berkenan di hati para pemirsa. Jangan lupa untuk menyaksikan Dokter Unair TV setiap hari Jumat. And once again, don't forget to like and comment. Dan jika terdapat saran topik lainnya yang perlu dibahas di episode selanjutnya, boleh banget langsung komen di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk subscribe akun channel YouTube Dokter Unair TV. Serta nyalakan lonceng notification agar pemirsa di rumah tidak ketinggalan nih informasi edukatif lainnya dari channel kami. Baik, akhir kata saya Vanesha Rizky Cendriadi, terima kasih dan sampai jumpa.